Nah, ketika muncul kata-kata yang kurang pantas, saat itu kan kami berproses. Status saya ini tersangka. Tersangka apa? Tersangka. Oh ya itu. Karena ada satu kalimat mas. Ya, mas, Rob jangan dikatakan di sini di tempat ini. Memang saya sudah mengatakan saya ditersangkakan oleh PDIP, bukan oleh Ganjar, oleh PDIP. Ya, jadi dari laporan tim hukum kami itu kan apapun Presiden Jokowi ini kan sebagai simbol pucuk pimpinan tertinggi, itu kan ya kita harus hormati. Ya, terlepas bahwa Pak Jokowi mendukung Mas Gibran. Nah, ketika muncul kata-kata yang kurang pantas, saat itu kan kami berproses. Kemudian hakim menyarankan musyawarah. Dan sudah terjadi musyawarah. Ya, karena Pak Presiden sendiri juga menganggap hal itu suatu hal yang kecil. Maka kemudian musyawarah sudah selesaikan, sudah selesai, sudah berjabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kita sudah biasa mendengar dia mendungu-dungukan orang. Dan ini ramai sekarang, tangkap RG, tangkap Rocky, tangkap Gerung. Makanya saya bikin thumbnail judulnya tangkap Rocky. Jadi Rocky ini sebut Jokowi bajingan tolol. Wow. Ya, kemudian dari situlah publik heboh, ramai, sehingga banyak sekali yang menyerukan tangkap Rocky, tangkap Rocky. Kita simak saja, kita bongkar saja ya, kita analisa. Jangan dalam-dalam, ya, di permukaan saja lah, karena tanpa masuk ke hal-hal yang begitu seperti Rocky yang seorang filosof, kita nggak perlu. Apakah perlu Rocky Gerung ditangkap? Hati-hati nih, Rocky ini sering mengecoh ini. Kita lihat dulu videonya ya, yang kemudian ramai viral di berbagai platform media sosial. Kita tonton ini dulu beritanya ya, nih thumbnailnya, tangkap Rocky, sebut Jokowi bajingan tolol. Sudah bajingan tolol itu. Kemudian apa bedanya dengan dungu? Apa bedanya dengan sontoloyo? Kan banyak ya sekarang yang kemudian menggunakan itu sebagai sebuah ungkapan yang bernada makian, cemoohan, dan seterusnya. Kita saksikan videonya. Nah, ini judulnya dari mereka yang ini ya, yang gerah. Siapa yang gerah? Ya, saya kira pendukungnya Prabowo dan kubunya Ganjar. Kenapa? Karena kubu Ganjar dan kubu Prabowo adalah dua kubu yang sama-sama mengharapkan endorsement dari Jokowi. Sehingga ketika ada yang menyerang Jokowi, ya, ketika ada yang mengkritisi Jokowi, yang kepanasannya adalah kubu Ganjar dan kubu Prabowo. Nah, ini jadi beli satu dapat dua. Anda Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol. Sebagai warga negara, maka saya jawab dengan keras pernyataan Anda, yaitu Anda adalah bajingan tolol itu kan. Jadi siapa ini ya? Saya nggak kenal. Irham Fab Abdurrahman.
Nanti kita lihat, betulkah Rocky cocok disebut sebagai bajingan tolol? Anda telah menghina Presiden Jokowi dengan membabi buta. Apakah harus dibiarkan? Kita simak videonya ya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Luar biasa ya, Rocky Gerung bicara sunatullah. ya jangankan itu, beliau kira hafal juga isi Qurannya sebagiannya. Kita bisa jadi kalah ini. Nah, tentu dia bicara dalam konteks sejuta aksi buruh. Masa bajingan sudah bajingan tapi pengecut. Nah, ini menarik. Ya, banyak yang langsung terkecoh menganggap bahwa ini adalah sebuah umpatan hinaan kepada jabatan presiden dan tidak bisa dibiarkan, ini harus ditangkap dan seterusnya. Ingat tidak? Tadi ada kata-kata Rocky Gerung yang mengatakan Anda itu bajingan tolol, harusnya jadi bajingan pintar. Nah, jangan sampai ya, ini ketika Rocky Gerung tempo hari bicara bahwa Al-Quran itu fiksi, itu juga ramai umat Islamnya. Padahal dia mengatakan jika kita, bukan Al-Quran, kitab suci ya, jika kitab suci itu fiksi, maka ada kata jika gitu. Nah, ini pun sama. Ketika bicara bajingan, dia tidak bicara dalam konteks memaki seperti orang kesal marah gitu. Wah, dasar lu bajingan. Konteksnya bukan begitu. Dia bajingan tolol. Kalau dia mau, dia harusnya jadi bajingan pintar. Kan kurang lebih begitu. Nah, emang ada bajingan pintar. Nah, inilah yang kecohan Rocky Gerung. Bagi kita yang selama ini terbiasa mendengar paradigma kata dari bajingan ini sebagai sesuatu yang negatif, sebagai sesuatu yang umpatan, dan itu memang benar. Tapi kita tidak bisa berkutat hanya pada perspektif publik yang kemudian menggunakan kata itu gitu. Mengerti maksudnya ya? Jadi kita harus melihat dasarnya. Seperti begini sahabat dan semua. Saya coba kasih ilustrasi sedikit ya. Ketika Anda menggambar sebuah laptop atau kipas angin gitu, kita akan lihat ini gambar laptop. Ya, ini gambar kipas angin. Kemudian ada satu lagi yang menggambar dua buah gunung. Di tengahnya ada matahari, mataharinya pakai rambut, di bawahnya ada jalan perspektif, kiri kanannya sawah, sawahnya sawah checklist, sebelah kirinya ada pohon kelapa dan seterusnya. Maka gambar apa itu? Kita biasa menyebutnya itu sebagai pemandangan alam. Ya, pemandangan. Apa pemandangan alam itu? Ya itu tadi, dua buah gunung, jalan perspektif, kiri kanan sawah checklist, ada matahari punya rambut dan seterusnya. Padahal yang sebelumnya gambar laptop, yang sebelumnya gambar kipas angin, itu juga gambar pemandangan alam. Lah, gimana bisa? Ya itulah, maka yuk kita kembali ke dasar pemahamannya gitu. Apa makna dari pemandangan?
apa yang kita pandang. Kan begitu. Pemandangan adalah apa yang kita pandang. Apa itu alam? Ya, seluruh isi bumi dan langit ini itu disebut alam. Ya, pemandangan adalah apa yang kita pandang. Alam seluruh isi bumi dan langit ini. Jadi ketika boleh nggak gambar kipas angin itu disebut pemandangan alam? Karena itu yang saya pandang dan itu ada di sini. Boleh. Tapi kita terkecoh akhirnya gitu. Nah, yuk mari kita menyimak, menyikapi kata-kata Rocky Gerung itu dalam konteks seperti yang barusan gitu. Ketika kita bicara bajingan, apa itu bajingan? Kok bisa Rocky Gerung bilang ada bajingan pintar? Gimana logikanya bajingan pintar? Ya sudah, balik lagi. Apa itu bajingan? Kan mudah. Hari ini kita bisa cari tahu hanya dengan menggunakan handphone. Buka Google gitu atau chat GPT gitu kalau pengen tahu langsung dengan sejarahnya. Apa itu bajingan? Pahami dulu artinya nih. Kita dapetin banyak bahan-bahan yang begini gitu ya. Kita masih sering mendengar ucapan bernada misuh alias mengumpat. Kata-kata yang digunakan sangat kasar hingga melukai hati orang lain. Oke, kita langsung saja nih. Bajingan itu apa sih? Bajingan itu sebutan untuk profesi pengendali atau pengemudi gerobak sapi. Itu bajingan. Jadi bajingan itu, apa bajingan? Dia adalah sopir gerobak sapi. Balik lagi ke kata-kata Rocky Gerung tadi. Dia bilang ada bajingan tolol, ada bajingan pintar. Artinya dia sedang berbicara bagaimana seorang sopir, sopir pengemudi gerobak sapi itu, dia bisa jadi tolol, bisa jadi pintar. Kita mulai bisa analogikan, ini adalah sebuah analogi bahwa dia sedang mengendalikan rakyat Indonesia. Dia sopirnya rakyat Indonesia. Jangan tolol. Negeri ini terlalu besar untuk dipimpin oleh seorang pemimpin yang tolol. Kan kurang lebih begitu interpretasi Rocky Gerung itu. Anda harus jadi bajingan yang pintar. Anda harus jadi pengemudi gerobak yang piawai. Dengarkan rakyat. Kan begitu. Jadi banyak yang terkecoh, termasuk Denny Siregar dan para buzzer RP lainnya. Wah, ini sudah offside nih. Ini Rocky Gerung sudah kelewatan ya. Dungu di awal-awal kata Rocky Gerung mengatakan begini juga sama ramai. Wah, semua orang bicara ini gimana? Kemudian setelah dijelaskan, iya ya. Nah ini pun sama.